Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ada kesempatan lagi kami merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami ya Roh Kudus, dan tuntunlah kami untuk bisa memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itulah pembacaan kita pada saat ini. Tema kita adalah bila kasih sudah menjadi dingin. Tema kita bila kasih sudah menjadi dingin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum beberapa lama ada seorang ibu yang baru saja ditinggal oleh suaminya dan saat ini sudah menjanda. Dia sangat susah hatinya, dia sedih dan bercampur kecewa karena anak yang dikasihinya juga telah dipanggil Tuhan ya, sebagai korban virus COVID-19. Di tengah kesedihan dan duka cita yang mendalam itu, ya belum selesai kesedihannya, datang lagi cibiran, gosip, bahkan tudingan dari warga tetangga. Itu semakin deras menghujamnya dengan pernyataan-pernyataan yang negatif. Mereka berkata, jangan-jangan si ibu itu pembawa virus. Karena bukankah beberapa hari lalu anaknya meninggal karena corona? Jangan-jangan ibu itu juga punya riwayat penyakit yang sama. Jangan-jangan lingkungan kita juga sudah tercemar karena virus corona. Bisa nggak si ibu itu diisolasi dulu atau dikarantina dulu? Atau sebaiknya satpam harus intens mengawasi gerak-gerik si ibu itu, supaya kita tidak ikut menjadi korban. Padahal waktu dimintai keterangan oleh pengurus warga, si ibu berkali-kali mengklarifikasi bahwa dia tidak memiliki masalah kesehatan terkait virus corona. Dia juga sudah cek dan hasilnya negatif. Tetapi ya begitulah mungkin gambaran, reaksi dan tanggapan orang kebanyakan di zaman akhir ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dengan adanya pandemi COVID ini kita harus waspada. Kita juga harus berjaga-jaga. Tentu kita berhikmat. Tetapi jikalau sudah sampai menimbulkan tendensius, tuduhan dan kepanikan yang gak jelas, sampai-sampai kita kehilangan empati, kehilangan kepedulian dan rasa kemanusiaan serta kasih, itu sungguh terlalu. Bukankah lebih baik kita turut mendoakannya dikala situasi seperti itu yang terjadi pada seorang ibu? Kita bisa menghiburnya dengan memberikan bunga melalui jasa kurir, atau kata-kata menguatkan lewat grup WA, Facebook, dan lain-lain. Atau bisa kirim kue atau sesuatu kebutuhan yang ibu itu perlukan. Yang jelas pasti ada banyak cara jika kasih itu ada di hati kita. Tetapi bahaya apabila kasih itu sudah menjadi dingin. Kasih itu sudah menjadi tawar. Dan kata firman Tuhan yang membuat kasih itu menjadi dingin adalah bertambahnya kedurhakaan. Dan gambaran kedurhakaan itu ada dalam 2 Timotius 3, 1-9 tentang keadaan orang pada zaman akhir ini. Di antaranya adalah mencintai diri sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan orang lain, bahkan tidak menghormati orang tua, bahkan tidak lagi memandang agama sebagai sesuatu yang penting, dan lain sebagainya. Tapi itulah ciri dan tanda kedurhakaan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kasih kita sudah menjadi dingin dan tawar, kata Tuhan ya, sebagaimana jemaat
ya di Efesus, ya, di Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di sana Tuhan katakan bahwa mereka secara pelayanan, secara pengajaran, wah, luar biasa. Mereka tidak kenal lelah, mereka giat selalu. Tapi kata Tuhan apa? Aku mencela kamu, kata Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih mula-mula. Kasih yang berkobar-kobar. Kasih yang sejati. Ya, demi hanya untuk supaya mereka dikenal, jemaatnya besar, jemaatnya baik, jemaatnya mungkin keren, tapi orang pada tegang, orang pada takut, orang pada kaku, orang pada tidak menikmati persekutuannya. Karena apa? Kasih telah menjadi dingin. Karena itu Tuhan mencela. Bahkan juga di dalam Wahyu 3:16, ya, melihat jemaat Laodikia tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Kata Tuhan apa? Aku akan memuntahkan engkau karena engkau tidak dingin dan tidak panas. Lebih baik engkau dingin ataupun panas. Jadi artinya kalau mau ikut Tuhan, ya harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau enggak, aku akan memuntahkan engkau, kata Tuhan. Ya, nah ini hal yang harus diperhatikan. Bahkan di dalam Matius 7, 21, 23, ya, meskipun sudah mereka, ya, menyampaikan iman mereka, pengakuan mereka, dan percaya mereka kepada Tuhan, berseru-seru katanya kan, Tuhan, kami telah berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Mereka kurang puas lagi. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, menyembuhkan sakit, dan seterusnya demi namamu? Artinya mereka orang-orang yang sungguh aktif dalam pelayanan. Tapi kata Tuhan apa? Aku tidak mengenal engkau, hai yang membuat kejahatan. Saudara, kejahatankah yang mereka buat? Tentu tidak. Tapi kenapa Tuhan tidak mengenal? Tuhan mencela. Karena mereka melakukannya tidak berdasarkan kasih, tidak dalam motivasi memuliakan Tuhan, tapi hanya untuk aktivitas dan diri mereka sendiri. Nah, ini bahaya. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, di sana jelas dikatakan, meskipun engkau punya, ya, pengetahuan, bisa berbahasa malaikat, ya, engkau punya iman, engkau punya sesuatu apa saja, jikalau engkau tidak punya kasih, engkau tidak ada gunanya. Engkau seperti gong yang berkumandang dan cana yang gemberinci. Bahkan sekalipun engkau mempunyai iman, bahkan untuk memberi diri dibakar, jika tidak punya kasih, engkau tidak ada gunanya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Keadaan apapun akhirnya membuat kita menjadi orang yang lupa diri, menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak tahu bahwa yang terutama yang Tuhan inginkan bukanlah penampilan, gaya, dan kegiatan aktivitas kita, tapi hati kita. Apakah didasari semua yang kita lakukan oleh karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Mari jangan sampai kasih itu menjadi dingin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.